Shalom, salam damai sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas Injil Yohanes 13 ayat 21-30. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sampai titik ini, perkataan Tuhan Yesus mengenai pengkhianatannya agak samar-samar. Tetapi perkataan ini sangat jelas. Salah satu di antara mereka murid-murid Yesus akan mengkhianati dia. Namun Yesus tidak memberitahukan identitas si pengkhianat. Mungkin karena dia tidak mau supaya Petrus berdiri, menguasai, dan mengikat Yudas. Cara yang dia pakai untuk membahas pengkhianatannya cukup jelas, yaitu untuk menguatkan iman mereka di kemudian hari. Namun sekaligus agak samar-samar supaya murid-murid yang setia tidak dapat bertindak melawan Yudas, dan mencegah pengkhianatan Yudas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ini adalah untuk ketiga kalinya Yesus memberi petunjuk tentang adanya seorang murid yang akan mengkhianatinya. Yaitu, dalam ayat 10b Yesus berkata, "Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Dalam ayat 18 Yesus berkata, "Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Sekarang dalam ayat 21 ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Jadi ini adalah untuk ketiga kalinya ia memberi petunjuk tentang adanya seorang murid yang akan mengkhianatinya. Dan makin lama petunjuknya makin jelas. Yohanes menuliskan, pada malam perjamuan untuk persiapan Paskah, Yesus sangat terharu. Maksud haru adalah perasaan gundah yang dialami Yesus karena pengkhianatan yang akan dialaminya oleh murid yang dipilihnya sendiri, dan karena keadaan berat yang harus dihadapinya sebentar lagi. Namun murid-murid yang lain tidak mengetahui hal ini, maka Yesus memberitahukan hal ini kepada mereka. Yohanes 13 ayat 22 murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Sangat penting untuk memperhatikan bahwa para murid tidak pernah menduga ketidakjujuran Yudas. Kemunafikannya ditutupi dengan baik sekali. Dewasa ini pun ada anggota gereja yang di luar tampaknya rohani, namun dalam batinnya sama sekali tidak mempunyai iman yang sungguh dan pengabdian kepada Kristus. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa ya, dia yang dimaksudkannya. Pasti mereka murid-murid bingung. Apakah nubuatan itu tidak mustahil? Apakah dia yang telah membangkitkan Lazarus dari antara orang-orang mati, tidak mampu membela dirinya dari segala ancaman? Murid-murid bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud Yesus? Bisikan iblis dan rencana jahat Yudas tertutup rapat sehingga hanya Yesus saja yang tahu. Murid-murid yang lain tidak mengetahuinya. Mungkin tujuannya adalah agar rencana pengkhianatan itu terlaksana. Satu murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Ayat 22. Pada saat ini terjadi apa yang diceritakan dalam Matius 26 ayat 22 dan Markus 14 ayat 19. Di mana mereka masing-masing bertanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Tetapi Yudas juga ikut-ikutan bertanya, "Bukan aku, ya Rabi." Matius 26 ayat 25a, dan Yesus menjawabnya, "Engkau telah mengatakannya." Matius 26 ayat 25b, yang berarti, ya, bandingkan Matius 26 ayat 64a. Tetapi mungkin sekali pembicaraan Yesus dan Yudas ini dilakukan secara berbisik, sehingga tidak terdengar oleh murid-murid yang lain, sehingga mereka tetap tidak tahu siapa si pengkhianat itu. Mengingat bahwa Yesus dan Yudas bisa berbicara tanpa didengar oleh murid-murid yang lain, maka mungkin sekali bahwa Yudas saat ini duduk di tempat terhormat, yaitu persis di sebelah kiri Yesus, tidak mungkin di sebelah kanan Yesus karena dari ayat 23 terlihat bahwa tempat ini ditempati oleh Yohanes. 2 ayat 23-25. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Sesuai dengan bahasan penulis Injil Yohanes,
Dalam bagian pendahuluan, Rasul Yohanes adalah murid yang dikasihinya. Oleh karena acara ini adalah acara istimewa, yaitu perjamuan Paskah, maka mereka berbaring dan tidak duduk di kursi. Mereka bersandar pada siku tangan kiri masing-masing, sehingga tangan kanan dapat dipakai untuk makan. Dengan demikian, setiap mereka menghadap pada punggung orang yang ada di sebelah kanannya. Murid yang dikasihi Yesus ayat 23a. Ini menunjuk kepada penulis Injil Yohanes ini, yaitu Rasul Yohanes bandingkan Yohanes 21 ayat 20-24. Bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya, ayat 23b. Ini memastikan bahwa Yohanes saat itu duduk persis di sebelah kanan Yesus. Ayat 13 ayat 24 kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Petrus melihat bahwa Yohanes, karena dia berbaring begitu dekat pada Tuhan Yesus, dapat menanyakan hal ini tanpa didengar oleh siapapun, selain Tuhan Yesus. Jadi, dia menyuruh supaya Yohanes menanyakan siapa yang dimaksudkannya. Posisi Petrus tidak diceritakan, tetapi pasti dia berbaring di tempat yang terlihat oleh Yohanes. Posisi Yudas juga tidak diceritakan dengan jelas, tetapi dalam Matius 26 ayat 25 mereka berbicara, dan rupanya orang lain tidak mendengar kata-kata mereka. Oleh karena itu, kita dapat menduga bahwa Yudas duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Kalau begitu, Tuhan Yesus memberi kehormatan yang luar biasa kepada Yudas. Dan rupanya Petrus duduk berseberangan dengan Yohanes, sehingga bisa memberi isyarat kepadanya, dan menyuruh Yohanes untuk bertanya kepada Yesus, siapa pengkhianat yang ia maksudkan ayat 24. Yohanes lalu menanyakannya kepada Yesus ayat 25. Rupanya Yohanes menanyakan halaman ini dengan berbisik kepada Yesus, sehingga hanya Yesus yang mendengar pertanyaannya ini. Ini memungkinkan karena kepala Yohanes memang dekat dengan dada Yesus. Ayat 26. Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Tuan rumah, atau tamu, yang terhormat dapat mengambil suatu pecahan roti, atau daging yang lebih enak dari yang lain, dan memberikannya kepada tamu yang lain sebagai tanda kehormatan. Dengan demikian, dia menyatakan kepada Yohanes, siapakah itu yang akan mengkhianati dia. Dia membuktikan bahwa dia mengetahui identitasnya, meskipun dinyatakan kepada Yohanes, tidak dinyatakan kepada murid-murid yang lain, sehingga mereka tidak sempat bertindak melawan musuh itu. Menurut Carson, roti itu diberikan kepada Yudas sebagai tanda kasih yang terakhir, dan sebagai imbauan supaya dia bertobat. Paham itu tidak mustahil. Tetapi kita tidak lupa bahwa roti itu diberikan kepada Yudas untuk menyatakan kepada Yohanes bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Dalam Matius 26 ayat 23, dikatakan bahwa Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Apakah dua teks kitab suci ini bertentangan satu sama lain? Dalam sebuah buku yang menyerang kekristenan habis-habisan yang berjudul, What Did Jesus Really Say? Halaman 201-202, penulisnya yang bernama Misa'al Ibn Abdullah orang Islam, menuliskan kedua teks kitab suci ini secara berdampingan dan menyebutnya sebagai salah satu dari banyak bagian yang kontradiksi dalam Alkitab. Tetapi kedua teks ini sebetulnya sama sekali tidak bertentangan. Karena Matius 26 ayat 23 dan Yohanes 13 ayat 26 ini merupakan dua peristiwa yang berbeda. Matius 26 ayat 23 diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan murid-murid dalam Matius 26 ayat 22. "Bukan aku, ya Tuhan." Dan setelah itu barulah terjadi Yohanes 13 ayat 26, yang diberikan sebagai jawaban atas pertanyaan Yohanes dalam Yohanes 13 ayat 25. Juga, kalau dalam Matius 26 ayat 23 Yesus boleh dikatakan tidak belum memberi petunjuk siapa si pengkhianat itu, lihat tiga macam penafsiran tentang Matius 26 ayat 23 di bawah ini,
Maka dalam Yohanes 13 ayat 26 Yesus memberi petunjuk kepada Yohanes siapa si pengkhianat itu. B. Kalau Matius 26 ayat 23 dan Yohanes 13 ayat 26 merupakan dua peristiwa yang berbeda, dan Matius 26 ayat 23 terjadi lebih dulu, lalu mengapa murid-murid masih tidak tahu siapa si pengkhianat itu? Mengapa Petrus masih menyuruh Yohanes bertanya siapa si pengkhianat itu? Untuk itu perhatikan penjelasan dari Matius 26 ayat 23 dan Markus 14 ayat 20 di bawah ini. Ada bermacam-macam penafsiran tentang kata-kata Yesus dalam Matius 26 ayat 23. 1. Mereka semua makan menggunakan beberapa pinggan kalau kita mengingat akan cara duduk mereka, dan bahwa jumlah mereka ada 13 orang. Maka ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal, dan Yesus dan Yudas makan dengan menggunakan satu pinggan. Ingat bahwa Yesus duduk persis di sebelah kanan Yudas. Pandangan ini didasarkan atas Markus 14 ayat 20 yang berbunyi, "Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Kalau pandangan ini benar, maka dengan kata-kata itu Yesus memberikan petunjuk kepada murid-murid lain, bahwa Yudaslah pengkhianatnya. Pendalaman, kata 1, itu sangat diragukan keasliannya, karena tidak didukung oleh manuskrip-manuskrip yang kuno. Karena itu dalam terjemahan-terjemahan KJV, RSV, NIV, NASB, kata ini tidak ada. 2. Pada saat itu Yudas, bersama-sama dengan Yesus, sedang mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Kalau memang penafsiran ini benar, maka itu berarti Yesus sebetulnya memberikan petunjuk pada murid-murid yang lain bahwa Yudaslah pengkhianatnya. Pendalaman terhadap pandangan ini, kata yang diterjemahkan, hetat dipet, ia yang mencelupkan, dalam bahasa Yunaninya ada dalam bentuk aorist participle. Suatu participle diterjemahkan ke bahasa Inggris sebagai kata kerja plus ing, misalnya, going, walking, saying, DCB. Dan aorist menunjuk pada masa lampau. Karena itu, kata itu bisa diterjemahkan, the one that having dipped, atau the one who has been dipping, orang yang selama ini telah mencelupkan. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus tidak memaksudkan orang yang pada saat itu sedang mencelupkan tangannya bersama dengan dia, tetapi orang yang dari tadi mencelupkan tangannya ke dalam pinggan itu. 3. Yesus bukan memaksudkan orang yang sedang mencelupkan tangannya, tetapi orang yang telah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan bersama-sama dengan dia. Dasar dari pandangan ini adalah penggunaan aorist participle dalam bahasa Yunaninya. Lihat pendalaman terhadap pandangan pertama di atas. Karena penggunaan aorist participle ini, maka kata mencelupkan itu harus menunjuk pada waktu lampau. Kalau pandangan ini benar, maka itu berarti bahwa berbeda dengan pandangan pertama dan kedua di atas. Di sini Yesus tidak memberitahu kepada murid-muridnya siapa yang akan mengkhianati dia, karena mereka semua telah mencelupkan tangannya ke dalam pinggan. Jadi arti kata-kata ini adalah, salah seorang dari kamu akan mengkhianati aku, sama seperti kata-katanya dalam Matius 26 ayat 21. William Hendrickson berkata, ia memberikan jawaban yang sangat umum. Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Matius 26 ayat 23. Tetapi Yudas pasti bukan satu-satunya orang yang mencelupkan tangannya dengan Yesus ke dalam pinggan. Jadi, jawaban ini tidak menunjukkan si pengkhianat. Halaman 244. Pendalaman. Dalam ayat paralel dari Matius 26 ayat 23 ini, yaitu dalam Markus 14 ayat 20, kata-kata yang diterjemahkan, dia yang mencelupkan, dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk present participle. Harus diakui bahwa penggunaan aorist participle dalam Matius 26 ayat 23 dan present participle dalam Markus 14 ayat 20 adalah sesuatu yang memusingkan. Tetapi mungkin keduanya bisa digabungkan. Dan berarti, orang yang dari tadi sampai sekarang mencelupkan tangannya dengan aku ke dalam pinggan. Ini tentu juga berarti bahwa Yesus tidak menunjukkan siapa pengkhianat itu. Dari ketiga pandangan di atas, saya paling condong pada pandangan ketiga. Karena setelah Yesus mengatakan hal ini murid-murid tetap belum mengetahui siapa si pengkhianat itu. 2. Jawaban Yesus dalam ayat 26a ini juga diberikan dengan berbisik kepada Yohanes.
sehingga tidak didengar oleh murid-murid yang lain. 3. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot ayat 26b. Ini lagi-lagi kelihatannya menunjukkan bahwa Yudas Iskariot duduk persis di sebelah kiri Yesus, karena Yesus bisa memberikan roti kepada Yudas tanpa disebutkan bangkit dari duduknya ayat 26. Tasker Tindale berkata adalah sangat memungkinkan bahwa Yudas diberi tempat kehormatan, dan dengan demikian Yesus bisa memberikan roti kepadanya tanpa bangun dari meja, halaman 162. Bahwa dalam perjamuan Paskah itu Yudas bisa duduk persis di sebelah kiri Yesus, menunjukkan 2 halaman. Betapa munafiknya Yudas. Ia mengkhianati Yesus, tetapi masih bisa pura-pura begitu cinta kepada Yesus, sehingga ia duduk persis di sebelah Yesus. Betapa besar kasih Yesus kepada Yudas. Yesus tahu Yudas mengkhianatinya, tetapi ia tetap mau duduk persis di sebelah Yudas. Bahkan dengan posisi kepalanya yang begitu dekat dengan dada Yudas, di mana terdapat hati yang begitu busuk, yang dipenuhi dengan rencana yang jahat untuk mengkhianati guru dan Tuhannya sendiri. Yesus betul-betul mempraktekkan ajaran, kasihilah musuhmu, yang ia sendiri ajarkan. B. Di titik ini Yesus menunjukkan secara jelas bahwa ia tahu siapa si pengkhianat itu. William Barclay berkata ada suatu peringatan di sini. Dengan tindakan-tindakan lahiriah kita bisa menipu manusia, tetapi tidak ada hal-hal yang tersembunyi dari mata Kristus halaman 145. C. Dengan kata-kata dan tindakannya dalam ayat 26 ini Yesus memberikan petunjuk kepada Yohanes siapa si pengkhianat itu. 4. Ayat 26 ini bukan hanya merupakan suatu tanda untuk menunjukkan kepada Yohanes siapa pengkhianat itu, tetapi juga merupakan demonstrasi kasih Yesus kepada Yudas. Tasker Tindale mengatakan itu adalah tanda ciri dari kasih ilahi yang selalu berusaha untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, halaman 159. 5. Komentar tentang Yudas Iskariot, merupakan suatu halaman yang sangat mengherankan bahwa seseorang bisa menjadi salah satu dari 12 murid atau rasul, dan berjalan 3,5 tahun dengan Tuhan, tetapi tidak mempunyai kasih kepada Yesus. Yudas telah bergaul dengan murid-murid Kristus. Ia telah memandang Sang Juru Selamat. Ia telah mendengar kata-katanya dan melihat mujizat-mujizat yang ia lakukan. Tetapi ia tidak mempunyai tempat dalam hatinya untuk Kristus. Mungkinkah ini? Dengarlah. Seseorang bisa mengetahui semua doktrin dan bisa bergaul dengan umat Allah dan ditemukan di tempat kebaktian, persekutuan doa, pada meja perjamuan kudus, tetapi tidak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Halaman 257. Percakapan pada ayat 25 dan 26 tampaknya bersifat sangat pribadi sehingga hanya murid yang dikasihi, itu yang tahu maksud Yesus memberikan potongan roti kehormatan kepada Yudas Iskariot budaya menghormati seorang tamu, menurut NIV. Segera setelah menerima roti itu, hati Yudas dimasuki iblis, yang mungkin berarti bahwa penguasaan iblis terhadap Yudas makin penuh. Dari yang semula hanya membisik sekarang masuk ke dalam hati. Meski ingin tahu, Petrus tampaknya tidak bisa bertanya secara langsung kepada Yesus, sehingga ia meminta murid yang dikasihinya Yohanes untuk menanyakan halaman itu. Namun Yesus menjawab pertanyaan ini bukan dengan perkataan melainkan dengan sebuah tanda, yaitu orang yang diberi roti oleh Yesus, dialah yang dimaksud Yesus. Ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Jalan Yudas menjadi jelas, dan Tuhan Yesus berhasil membedakan murid yang akan mengkhianati dia dari murid-murid yang percaya dan setia. Dengan demikian penghakiman yang telah kita amati dalam Injil Yohanes mencapai puncaknya. Pemakaian istilah maka memberi kesan bahwa Tuhan Yesus mengerti bahwa iblis telah masuk ke dalam Yudas. Oleh karena iblis telah masuk kepadanya, Tuhan Yesus mengetahui bahwa Yudas sudah tidak akan ditobatkan, maka dia menyuruh Yudas pergi dengan segera. 1. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis ayat 27a. Adam Clarke berkata tetapi roti itu bukanlah penyebab kerasukan ini, halaman 619. B. Apakah ini menunjukkan bahwa Yudas betul-betul dirasuk setan? William Hendrickson
Mengatakan sekarang setan di sini disebut Satan, yaitu sang musuh, masuk ke dalam hati Yudas. Setan menguasai jiwa si pengkhianat sepenuhnya, halaman 247. Calvin berkata juga merupakan pikiran yang sangat bodoh untuk membayangkan bahwa setan masuk secara hakiki, seperti bunyi ungkapan itu, ke dalam Yudas, karena si penginjil hanya berbicara tentang kuasa dan keefektifan setan, halaman 71. Saya setuju dengan pandangan Calvin ini, karena orang yang kerasukan setan selalu menunjukkan tanda-tanda tertentu seperti dalam Matius 8 ayat 28-34. Tetapi Yudas tetap bersikap, bertindak, berkata-kata sebagai orang waras jasmani, bukan rohani. Dari tadi Yudas sudah dikuasai setan, bandingkan Lukas 22 ayat 3 yang jelas terjadi sebelum perjamuan Paskah yang dalam Injil Lukas diceritakan dalam Lukas pukul 22.14. Tetapi sekarang ia lebih lagi dikuasai setan. Ini mirip seperti orang yang sudah mempunyai Roh Kudus, lalu dikatakan penuh Roh Kudus lagi. William Hendriksen berkata bagaimana si penginjil mengetahui halaman ini tidak dinyatakan, halaman 247. Saya berpendapat bahwa halaman ini diwahyukan kepada Yohanes. 2. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Ayat 27b. Kata-kata ini jelas tidak lagi dilakukan dengan berbisik. Karena ayat 28 jelas menunjukkan bahwa semua yang lain mendengar kata-kata ini. Tetapi karena mereka tidak mendengar kata-kata Yohanes dan Yesus sebelumnya, maka mereka tetap tidak mengerti persoalannya. Dengan segera, kata Yunani yang dipakai adalah tachyon, yang juga dipakai dalam Yohanes 20 ayat 4 di mana kata itu diterjemahkan, lebih cepat. Ibrani 13 ayat 19 dan 23 lebih lekas dan segera. Mengapa Yesus menyuruh Yudas melakukan rencananya dengan lebih cepat? William Hendriksen mengatakan, demikianlah dengan singkat dan cepat Yesus membubarkan menghilangkan Yudas, dan pada saat yang sama menyatakan bahwa ia, sebagai Tuhan dari semua, berkuasa sepenuhnya atas situasi saat itu. Semua hal-hal terperinci dari penderitaannya, termasuk jadwal waktunya, ada dalam tangannya, bukan dalam tangan si pengkhianat. Dalam rencana Allah telah diputuskan bahwa anak Allah akan menjadikan dirinya sendiri korban untuk dosa melalui kematiannya pada kayu salib, dan bahwa halaman ini akan terjadi pada Jumat, tanggal ke-15 dari bulan Nisan. Itu bukanlah waktu yang telah dipilih oleh Sanhedrin atau oleh Yudas. Jadi, Yudas harus bekerja lebih cepat, dan Yudas memang bekerja lebih cepat. Mungkin karena sekarang ia tahu, Matius 26 ayat 25, bahwa ia telah ditemukan, diketahui. Mungkin ia takut kalau seluruh rencananya gagal jika ia tidak bertindak dengan cepat, halaman 247-248. Bandingkan dengan Matius 26 ayat 25, jangan pada waktu perayaan. Jadi rencana tokoh-tokoh Yahudi mula-mula adalah menangkap dan membunuh Yesus setelah masa hari raya Paskah dan roti tak beragi lewat. Yesus sendiri menubuatkan dalam Matius 26 ayat 2, bahwa ia akan ditangkap, disalibkan pada Paskah. Tetapi musuh-musuhnya merencanakan untuk menangkap, membunuh dia setelah Paskah. Lalu muncullah Yudas, Matius 26 ayat 14-16, yang memberikan jalan bagi para tokoh Yahudi itu untuk mewujudkan rencananya. Apa yang terjadi dalam Yohanes 13 ini, di mana Yudas tahu bahwa Yesus mengetahui pengkhianatannya, membuat Yudas mempercepat rencananya sehingga akhirnya pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus dilakukan sesuai dengan ketetapan Allah, yaitu pada Paskah. Knox Camblin, bahkan pada saat mereka merencanakan kematiannya, musuh-musuhnya ada di bawah pemerintahannya yang berdaulat, halaman 229. Kata-kata Yesus ini tidak bisa dianggap sebagai perintah, karena kalau ini adalah suatu perintah, maka Yudas tidak bersalah dalam melakukan halaman itu. Matthew Poole berkata Kristus mengetahui halaman ini, tidak memerintahkan, menasehati, atau mendesak dia, tetapi dengan sikap jijik, memintanya untuk pergi dan melakukan apa yang telah ia putuskan untuk dilakukan, dan yang ia tahu akan terjadi dengan segera, membiarkan dia tahu bahwa ia tahu apa yang ada dalam hatinya.
dan bahwa sekarang ia siap untuk menerima pengaruh akibat dari kejahatannya. Halaman 351. Adam Clarke berkata, seakan-akan ia berkata, engkau sudah tidak bisa dinasehati. Engkau telah memenuhi takaran kejahatanmu, dan telah menyerahkan dirimu sendiri sepenuhnya kepada setan. Aku tidak akan memaksa engkau untuk berbalik dari rencana tujuanmu, dan tanpa ini engkau tidak akan berbalik. Seluruh rencanamu aku ketahui, apa yang engkau putuskan untuk dilakukan, dan aku izinkan. Lakukanlah segera, jangan menunda. Aku siap. Halaman 619. Kata-kata Yesus kepada Yudas ini, yang jelas menunjukkan kepada Yudas bahwa ia mengetahui pengkhianatan Yudas, seharusnya membuat Yudas sadar akan kemahatauan dan keilahian Yesus, dan ini seharusnya mempertobatkannya. Tetapi ternyata Yudas tetap tidak bertobat, dan bahkan meneruskan dan mempercepat rencananya. Tindakan memberikan roti yang sudah dicelupkan pada saat perjamuan Paskah biasa dilakukan oleh tuan rumah bagi tamu kehormatan. Maka tindakan Yesus itu memperlihatkan kasihnya yang begitu besar bagi Yudas, dan itu dapat menjadi kesempatan bagi Yudas untuk bertobat. Namun Yudas hanya mau menerima roti dari Yesus, tetapi tidak mau menerima kasihnya, bukannya bertobat. Yudas tetap bertahan dalam niat jahatnya. Ini membuka jalan bagi iblis untuk menguasai dia. Ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Yohanes baru diberitahu bahwa Yudas akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dia bingung. Dan saat itu dia tidak mengkaitkan informasi baru itu dengan perintah Tuhan Yesus kepada Yudas. Murid-murid yang lain juga sama sekali tidak mengerti. Oleh karena Yudas pergi dengan segera, Petrus dan murid-murid yang lain tetap tidak berkesempatan mengerti makna dari roti yang dicelupkan dan diberikan kepada Yudas. Dengan demikian Yudas dibiarkan untuk mengkhianati Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi kepadanya. Mengingat pola yang dibahas dalam bahasan pasal 2 ayat 11 dan 22, tanda nubuatan ini menyatakan kemuliaan Allah, dan iman murid-murid itu dapat diteguhkan. Ayat ini menunjukkan bahwa murid-murid masih tidak mengerti bahwa Yudaslah pengkhianat yang Yesus maksudkan. Adanya kata-kata, tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti, menyebabkan ada orang yang menganggap bahwa Yohanes pun juga belum mengerti. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa di sini Yohanes mengecualikan dirinya sendiri. Jadi ia tahu siapa pengkhianat yang Yesus maksudkan. Leon Morris mengutip kata-kata Barrett, mengatakan bahwa ia tidak menangkap maksud dari tanda itu membuatnya menjadi orang yang cacat mental. Halaman 628. Saya sendiri berpendapat bahwa di titik ini Yohanes sendiri sudah mengerti maksud Yesus bahwa Yudaslah si pengkhianat itu. Ayat 29. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka masih yakin bahwa Yudas, yang memegang kas, layak dipercayai. Ayat ini dipakai oleh mereka yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi 1 hari sebelum perayaan Hari Paskah. Menurut mereka, jika mereka sedang merayakan perjamuan Paskah, maka sudah terlambat pergi membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan Paskah itu. Betul. Tetapi keesokan hari mereka mulai merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang berlangsung selama 7 hari. Mereka menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Juga, sangka mereka bahwa Yudas disuruh memberi apa-apa kepada orang miskin juga masuk akal jika terjadi pada malam itu, setelah perayaan Paskah, karena malam itu pintu gerbang Bait Allah tetap buka, supaya pengemis dapat berkumpul di pelataran Bait Allah untuk diberi amal. 1. Karena Yudas memegang kas. Bahwa Yudas adalah bendahara sudah dibahas dalam Yohanes 12 ayat 6. 2. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Ada yang menyerang bagian ini dengan mengatakan, waktu itu sudah malam. Apa ada toko buka? Hendriksen menjawab, ini hari saat istimewa, yaitu Paskah.
sehingga toko buka sampai malam. Halaman 249. B. Ada juga yang mengatakan bahwa pada waktu Paskah orang dilarang bekerja, sehingga bagaimana mungkin bisa beli barang? Jawab, orang hanya dilarang bekerja pada hari pertama dan ketujuh dari 7 hari perayaan ini. Imamat 23 ayat 7 dan 8. Juga perlu diingat bahwa Yesus merayakan Paskah lebih dulu 1 hari dibanding dengan orang-orang Yahudi yang lain. C. Bagian ini sering dipakai untuk mengatakan bahwa pada saat ini Yesus belum memulai perjamuan Paskah. Tetapi perlu diingat bahwa pesta itu berlangsung 7 hari. Jadi bisa saja pesta perjamuan itu sudah dimulai tetapi tetap perlu membeli apa-apa yang perlu untuk kelanjutan pesta itu. Tasker, Tindale, halaman 163. 3. Memberi apa-apa kepada orang miskin. Jelas bahwa grup Yesus ini miskin, tetapi mereka masih menyisihkan sebagian uang untuk orang miskin. Clarke mengatakan bahwa ini mengajar kita, yang miskin sekalipun, untuk tetap menolong orang lain yang keadaannya lebih parah dari kita. Ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Mau tidak mau Yudas, yang dikuasai iblis, tunduk kepada Tuhan Yesus. Catatan Yohanes, bahwa hari sudah malam, adalah suatu fakta sejarah. Tetapi catatan tersebut juga mengandung makna teologis yang dalam. Dalam pasal 1 ayat 5 Yohanes menulis, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yudas telah memihak pada kegelapan itu, karena dia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 1. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Keluarnya Yudas ini terjadi sebelum atau sesudah perjamuan kudus. Dengan kata lain, Yudas ikut perjamuan kudus atau tidak? Ini merupakan pertanyaan yang agak sukar untuk dijawab karena perjamuan kudus yang diceritakan dalam Matius 26 ayat 26-28 tidak diceritakan oleh Yohanes. Ada dua kemungkinan. A. Yudas ikut perjamuan kudus. Dasarnya, Lukas 22 ayat 21. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku, ada bersama dengan aku di meja ini. Jawab, Lukas tidak menulis secara kronologis sesuai dengan urut-urutan waktu. Thomas Whitelow berkata, cerita Lukas tidak bisa dianggap sebagai kronologis secara ketat. Halaman 295. Ini terlihat dari Lukas pukul 22.22. Matius 26 ayat 24 jelas terjadi sebelum perjamuan kudus. Lukas 22 ayat 17-20, Matius 26 ayat 26-29 tetapi oleh Lukas ditulis setelah perjamuan kudus. B. Yudas tidak ikut perjamuan kudus. Dasar, ayat 30 menunjukkan bahwa Yudas langsung pergi setelah ia menerima roti itu. Pemberian roti itu diceritakan oleh Yohanes, tidak oleh Matius. Kelihatannya terjadi persis setelah Matius 26 ayat 23. Sedangkan perjamuan kudusnya baru dalam Matius 26 ayat 26-28. Tetapi sekalipun Yudas tidak ikut perjamuan kudus, tetapi ia pasti ikut perjamuan Paskah, yang pada saat itu merupakan sakramen perjanjian lama. Mengapa ia dibolehkan ikut? Dalam perjanjian lama tidak ada larangan orang berdosa Kristen KTP untuk ikut perjamuan Paskah. Tetapi dalam perjanjian baru ada larangan bagi orang seperti itu untuk ikut perjamuan kudus terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 27-32. Matthew Poole berkata karena sekalipun Kristus mengetahui hati Yudas, tetapi ia tidak bertindak sesuai dengan kemahatauannya, tetapi sebagai pelayan yang pertama dan terutama dari Injil, memberikan kita suatu teladan untuk tidak menghakimi hal-hal yang rahasia, tetapi hanya hal-hal yang terbuka. Halaman 352. 2. Pada waktu itu hari sudah malam. Banyak sekali penafsir yang mengalegorikan bagian ini. William Barclay berkata, Yudas keluar, dan saat itu sudah malam. Yohanes mempunyai cara menggunakan kata-kata sehingga syarat dengan arti. Itu sudah malam karena hari itu sudah larut, tetapi ada malam yang lain di sini. Selalu merupakan malam kalau seseorang meninggalkan Kristus untuk mengikuti tujuan rencananya sendiri. Selalu merupakan malam pada waktu seseorang lebih mendengarkan panggilan kejahatan daripada panggilan kebaikan. Selalu merupakan malam
pada waktu kebencian memadamkan terang dari kasih. Selalu merupakan malam, pada waktu seseorang menghadapkan punggungnya terhadap Yesus. Halaman 147. Thomas Whitelow berkata mungkin juga merupakan simbol dari kondisi rohani dari si pengkhianat. Di dalam siapa, dan juga di sekitar siapa. Itu adalah malam. Halaman 295. Pulpit Komentari berkata malam ke dalam mana Yudas melangkah merupakan suatu gambaran yang samar-samar dari malam yang lebih dalam dari sebuah jiwa ke dalam mana setan telah masuk. Halaman 200. Leon Morris NICNT berkata, malam merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar petunjuk waktu. Dari sudut pandang pengajaran dari Injil ini secara keseluruhan, itu harus dianggap sebagai menunjukkan kepada kita peperangan antara terang dan kegelapan dan pada malam yang gelap, yang ada dalam jiwa Yudas. Yohanes 11 ayat 10. Ia telah memotong dirinya sendiri dari terang dunia dan karena itu mengurung dirinya pada malam. Halaman 628. John G. Mitchell mengatakan tidak mempunyai Yesus dalam hati dan hidupmu berarti malam. Disinilah Yudas yang melewatkan 3,5 tahun bersama dengan juru selamatnya yang ajaib luar biasa. Dan ketika ia pergi, ia tidak hanya pergi ke dalam kegelapan pada tengah malam, tetapi ia pergi keluar ke dalam kegelapan yang tak dapat ditembus. Halaman 259. William Hendrickson. Waktu itu hari sudah malam ketika Yudas meninggalkan ruangan itu. Malam di luar, malam juga di dalam hati Yudas. Halaman 250. Bagaimanapun menariknya penafsiran yang alegoris ini, saya tetap menganggapnya sebagai salah. Malam di sini bersifat hurufiah. Barnes Notes berkata, itu terjadi pada malam, atau bagian awal dari malam itu. Apa yang dicatat dalam pasal-pasal selanjutnya terjadi pada malam yang sama. Halaman 331. Adam Clarke berkata di bawah pimpinan Pangeran Kegelapan. Dan pada saat gelap, ia melakukan pekerjaan kegelapan ini. Halaman 331. Tuhan Yesus memberkati. Amin.